Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Krisnadi Payanti, NIM A1J1180062. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Dosen Mustamin Balumbi SPD MSI dan Asisten Dosen Kisan Muhammad dengan judul Praktikum Sistem Saraf Involuntar. Berikut kita mulai. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan tak sadar. Sistem saraf tak sadar disebut juga sistem saraf otonom. Saraf otonom terdiri dari serabut motorik simpatik dan parasimpatik. Mereka bertanggung jawab pada kontraksi dan relaksasi otot polos, frekuensi kontraksi otot jantung, sekresi kelenjar eksokrin, dan sekresi medula adrenal, dan juga pulau-pulau Langerhans pada pankreas. Bagian simpatik dan parasimpatik berbeda atas dasar yang pertama, distribusi anatomi dan serabut saraf, yang kedua, sekresi dari dua neurotransmitter yang berbeda karena serabut postganglion dari kedua divisi, dan yang ketiga, efek antagonis dari kedua divisi pada organ pernafasan. Pada praktikum ini, kami mengamati anatomi dari sistem saraf otonom. Berikut gambarnya. Dari hasil pengamatan anatomi sistem saraf otonom memperlihatkan sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Salah satu hal yang paling penting adalah 80% aktivitas parasimpatik terjadi melalui saraf kranial, yaitu saraf kranial X. Saraf vagus dan kira-kira 20% terjadi melalui saraf pelvis. Rintangan aktivitas vagus bertanggung jawab untuk berkardia, baik jarak motorik simpatik utama dan parasimpatik secara esensial, terdiri atas sebuah rantai dari dua neuron yang membawa impuls saraf dari SSP ke organ efektor. Neuron pertama disebut neuron preganglion dan neuron kedua disebut neuron postganglion. Serabut praganglion yaitu serabut saraf yang menuju ganglion, dan serabut saraf yang keluar dari ganglion disebut serabut postganglion. Sistem saraf merupakan sistem komunikasi yang kompleks dan sistem regulasi yang berlangsung secara simultan dan sangat sensitif terhadap berbagai rangsangan atau stimulus. Sistem saraf mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sensorik, integrasi, dan juga motorik. Sistem saraf dibagi menjadi 2. Berikut ini adalah skema dari pembagian sistem saraf. Kita dapat melihat di sini bahwa sistem saraf dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf pusat sendiri terbagi menjadi 2, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak dan juga sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf tepi atau perifer merupakan perpanjangan poros tengah dari tulang belakang menuju bagian tepi tubuh yang terdiri dari serabut saraf sensorik atau aferen dan juga serabut saraf motorik atau eferen. Selanjutnya yaitu sistem saraf motorik atau eferen. Sistem saraf motorik atau eferen dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatik atau voluntar dan sistem saraf otonom atau involuntar. Sistem saraf otonom berperan untuk mengatur kerja organ-organ visceral. Lalu dibagi menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Perbedaan struktur antara saraf simpatik dan parasimpatik terletak pada posisi ganglionnya. Sistem saraf simpatik berperan dalam mempersiapkan tubuh untuk situasi yang membutuhkan kewaspadaan atau kekuatan, atau bahkan situasi yang membangkitkan rasa takut, marah, kegembiraan, ataupun malu. Selain itu, sistem saraf simpatik berperan dalam meningkatkan denyut jantung,
pelebaran bronkiolus, dilatasi paru-paru, dan juga berperan dalam fungsi pencernaan dan juga ginjal. Sedangkan sistem saraf parasimpatik aktif selama periode pencernaan dan juga istirahat. Sistem saraf parasimpatik merangsang produksi enzim pencernaan dan merangsang proses pencernaan seperti buang air kecil, buang air besar, dan mengurangi tekanan darah, denyut jantung, dan juga mengatur pernapasan. Baik, itulah tadi video laporan praktikum saya yang berjudul Sistem Saraf Involunter. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan juga saya mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Terima kasih.